Saya PPT-nya tidak punya aku belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah PKN, Bapak Hendrik Pandupaksi, SPD, MPD, dan teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erika Petribun dengan NIM akhir 084 yang akan menjadi moderator pada sesi presentasi hari ini. Mohon izin Bapak Hendrik Pandupaksi dengan nama Kinaragata dan Nanda, mohon izin mematikan kamera dikarenakan sedang ada tugas dari kampus. Sebelum masuk pada sesi presentasi hari ini, izinkan saya membacakan tata tertib terlebih dahulu. Agenda hari ini dimulai dengan pembukaan, kedua sesi presentasi, ketiga sesi diskusi dan tanya jawab, yang keempat penutup. Baik, memasuki agenda yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara sesi presentasi hari ini dengan membaca doa. Berdoa selesai. Langsung saja memasuki agenda yang kedua, yaitu sesi presentasi. Kepada penyaji, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya Himatul Hidayat dengan NIM 2204027419. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4, yaitu materi tentang konstitusi. Next. Bisa di next video.
Ya, baik. Pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution dan berasal dari bahasa Belanda verfassung yang berarti hukum dasar. Konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar karena undang-undang dasar hanya hukum negara yang tertulis dan masih dapat hukum dasar yang tidak tertulis atau disebut konvensi. Menurut Jimli Asidki, konstitusi adalah dasar hukum yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Next. Arti penting konstitusi dalam kehidupan bernegara. Konstitusi menempati posisi sentral dan krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Karena tanpa adanya konstitusi yang dimiliki suatu negara, penguasa dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, seperti yang dikatakan oleh Hamid S. At-Tamimi, bahwa pentingnya konstitusi atau undang-undang dasar sebagai pegangan dan pemberian batas sekaligus sebagai pengatur bagaimana sebuah kekuasaan itu harus dijalankan. Next. Fungsi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, konstitusi sebagai landasan konstitunasionalisme, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara selalu berlandasan atas dasar pada konstitusi. Tidak ada satupun penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa didasarkan pada konstitusi yang berlaku, baik dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang kedua, fungsi konstitusi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Pembatasan kekuasaan pemerintah yang ada dan atau diatur dalam konstitusi diharapkan dapat melindungi hak-hak warga negara. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat bertindak secara wewenang-wenang di luar yang diatur oleh konstitusi pada umumnya. Yang ketiga, sebagai kerangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Konstitusi dalam suatu konstitusi diatur secara eksplisit, walaupun hanya pokok-pokoknya dasarnya terkait bagaimana sistem proses maupun mekanisme dalam pergantian pemimpin dalam suatu negara. 4. Konstitusi berfungsi untuk menjamin hak-hak asasi warga negara. Fungsi selanjutnya untuk menjamin hak-hak asasi warga negara dan sebagai pengatur hak warga negara dalam hubungan negara. Next. Nilai-nilai konstitusi. Nilai konstitusi ada 3, yaitu nilai normatif. Nilai normatif merupakan konstitusi bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya. Yang kedua ada nilai nominal. Nilai nominal secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi masih kurang sempurna. Yang ketiga ada nilai semantik. Nilai semantik secara hukum berlaku, tetapi kenyataannya adalah hanya sekedar untuk memberikan bentuk
dari tempat yang telah ada dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Next. Sifat-sifat konstitusi. Sifat konstitusi ada dua, yaitu fleksibel dan rigid, dan tertulis maupun tidak tertulis. Fleksibel dan rigid. Yang dimaksud dalam sifat fleksibel dan rigid yaitu yang pertama dalam pengubahannya. Apabila dalam pengubahan suatu konstitusi itu mengalami kesukaran atau susah dirubah, berarti sifat konstitusi tersebut rigid atau kaku. Sedangkan apabila suatu konstitusi itu mudah dalam proses pengubahannya, maka konstitusi itu bersifat fleksibel. Kedua, dilihat dari dapat tidaknya sebuah konstitusi menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Sifat konstitusi yang tertulis contohnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1900. Next. Nah, ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini adalah undang-undang yang pernah diberlakukan di negara Indonesia. Di Indonesia mengalami sebanyak 4 kali perubahan amandemen, yaitu dimulai dari Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang dimulai sejak 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Penetapan undang-undang yang pertama ini dimulai sejak 1 hari setelah Indonesia merdeka. Namun, hal itu berakhir karena konstitusi Undang-Undang 1945 itu berakhir karena konferensi meja bundar yang terjadi perundingan antara Indonesia dan Belanda yang akhirnya menghasilkan keputusan bahwa Undang-Undang Negara 1945 harus diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dimulai sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi RIS ini berakhir karena adanya demo besar-besaran dari rakyat untuk menuntut kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dan hanya bersifat sementara pada tahun 1959. Kemudian kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang disebabkan karena beberapa alasan, yaitu seperti adanya pertentangan antar parlemen kabinet yang tidak bisa dipertahankan, yang tidak bisa bertahan lama, dan sering tergantinya kabinet-kabinet. Next. Baik. Materi yang saya sampaikan tadi, saya ambil berdasarkan buku panduan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diterbitkan oleh UNESA. Next. Baik, kita masuk ke dalam sesi yang ketiga, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya,
Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, sudah. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kairunisa Amalia Putri dengan NIM akhir 111 ingin bertanya. Dikatakan pada PPT slide kelima bahwa terdapat 3 macam nilai konstitusi, yaitu nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Apa sajakah contoh penerapan nilai-nilai konstitusi tersebut, yaitu nilai normatif, nominal, dan semantik dalam Undang-Undang Dasar 1945? Sebutkan masing-masing satu contoh penerapan saja. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, sebelum itu perkenalkan nama saya Aisyah dengan NIM akhir 003. Pada slide keempat, salah satu fungsi dari konstitusi yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan melihat kondisi di lapangan saat ini, di mana beberapa oknum menyelenggara kekuasaan sewenang masih dianggap berjalan dan berfungsi dengan baik, jelaskan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Pertanyaan yang ketiga dari saya, perkenalkan nomor saya Dwi Nur Sufian dengan NIM akhir 090. Pertanyaan saya adalah, mengapa dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia memerlukan konstitusi? Terima kasih. Baik, untuk pemateri boleh dijawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mulai menjawab untuk pertanyaan yang nomor 1. Pertanyaannya, dikatakan pada PPT slide kelima bahwa terdapat 3 macam nilai dalam konstitusi, yaitu nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Apa saja contoh penerapan dari nilai-nilai konstitusi tersebut? Jawabannya, contoh penerapan nilai normatif yang terdapat pada pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai pemberhentian presiden dan wakil presiden yang dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan mengajukan terlebih dahulu permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Untuk contoh nilai nominal, contohnya pada pasal 28A sampai J Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia pada kenyataannya yang masih banyak pelanggaran atas pemenuhan hak yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pada pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar maupun pada KUHP. Untuk contoh penerapan dari nilai semantik, contohnya pada zaman Orde Baru dan Orde Lama, pada waktu itu masih berlaku secara hukum, tetapi dalam praktik keberlakuannya secara realita itu hanya untuk kepentingan penguasa tanpa memikirkan kepada rakyatnya. Apakah bisa diterima untuk jawaban nomor 1? Bisa, Mbak Hima. Terima kasih. Dilanjut untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, pada slide
keempat, salah satu fungsi konstitusi yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan melihat kondisi di lapangan saat ini, di mana beberapa oknum penyelenggara kekuasaan sewenang-wenang terhadap rakyat di bawahnya, apakah konstitusi masih dianggap berjalan dan berfungsi dengan baik? Jelaskan. Ya, menurut pendapat saya itu masih berjalan. Untuk konstitusi saat ini berjalannya kurang baik ya. Karena pada saat ini itu kebanyakan seorang pelaku politik atau pejabat negara itu sering memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya itu sebagai ladang uang. Contohnya seperti itu ya, yang viral saat ini, yang Dirjen Perpajakan itu, dia kan itu mengambil hak rakyat ya. Lah itu karena banyaknya penyelewengan tersebut, mereka yang seharusnya mendapat amanah dari rakyat untuk bertanggung jawab dalam penyelenggara negara, mereka malah menyelewengkan tanggung jawab, lebih mementingkan kepada kepentingannya sendiri. Padahal mereka menduduki tempat berawal dari rakyat. Ya baik, apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia memerlukan sebuah konstitusi? Menurut saya, karena di Indonesia ini adalah negara yang demokratis, yang berarti sebuah konstitusi itu memiliki peran yang sangat penting bagi berjalannya sebuah politik. Karena hal itu sebagai acuan dasar dalam menjalankan sebuah negara atau hukum dasar yang menjadi panduan negara untuk mencapai tujuan atau cita-cita negara seperti yang sudah tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta isinya. Ya baik, terima kasih. Apakah bisa diterima? Mungkin itu saja yang jawaban yang dapat saya sampaikan beserta materi-materinya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup presentasi dan diskusi pada malam ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.